Inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Ataupun masyarakat Malaysia tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat welcome dengan kedatangan kita karena kita adalah saudara serumpun. Oh ya, bonus satu lagi, tidak ada tukang parkir. Jadi fakta menarik tentang negara tetangga kita yaitu Malaysia. Di video kali ini orang Indonesia kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Di antaranya 5 fakta menarik ketika motoran di Malaysia. Tapi bukan hanya motoran di Malaysia saja sahabatku semua. Bahkan makanannya itu juga membuat para influencer daripada Indonesia penasaran. Kenapa makanan Malaysia begitu sangat viral hingga minumannya. Bahkan minuman ini di Indonesia itu juga ada. Tapi justru di Malaysia lebih terkenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini kita akan melihat seperti apa suasana di negara tetangga dari makanannya hingga suasana jalan rayanya. Kebetulan ada seorang rider daripada Indonesia yang melintasi jalanan Malaysia, tapi ternyata beliau dibuat kagum dengan hal ini. Langsung kita simak dan kita reaksi videonya bersama-sama. 5 fakta menarik jika kita motoran di negara Malaysia. Seperti inilah rasanya naik motor di jalan tol Malaysia. Setelah 2 minggu motoran keliling di Malaysia, melintasi 9 negeri dengan total jarak tempuh 1.500 km, ada 5 fakta menarik yang saya temukan. Fakta yang pertama yaitu harga bensin yang murah. Bensin subsidi untuk rakyat Malaysia dengan RON 95 jika dirupiahkan hanya 7.500 per liter. Yang kedua, di Malaysia itu motor bisa masuk di jalan tol, tidak dipungut biaya sama sekali. Berikutnya yaitu pengendara motor atau mobil lebih tertib. Penanda-penanda jalan pun tersedia sampai di kampung-kampung. Rambu-rambu jalan lebih jelas dan mudah dipahami. Lanjut yang keempat yaitu waktu tempuh untuk menuju negeri lain atau provinsi dapat ditempuh dalam waktu singkat. Ya, selain jaraknya tidak begitu jauh, akses atau jalan-jalan di Malaysia hampir semuanya mulus hingga membuat perjalanan kita lebih lancar. Dan yang terakhir yaitu keramahan bikers ataupun masyarakat Malaysia tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat welcome dengan kedatangan kita karena kita adalah saudara serumpun. Oh ya, bonus satu lagi, tidak ada tukang parkir. Jadi bagaimana? Tertarik tidak untuk motoran di Malaysia? Orang Malaysia semua ramah, tapi cara ramah tu ikut negeri tau. Kalau orang Kuala Lumpur, cara dia steady, gaya urban sikit. Bro, jom lunch dekat Mid Valley. Aku book table dah. Orang Kedah, dia relax, slang pekat, semua jadi hang. Hang pi mana awai-awai, mailah makan nasi lemak mak aku. Orang Pantai Timur, laju dan penuh istilah tempatan. Mudok gimana? Pok gi cari ikang doh. Yang paling chill, confirm orang Sabah Sarawak. Bah, relate lah dulu. Jangan kasih stres bah. Tapi bila semua negeri ni jumpa pelancong, gaya tanya pun lain. Kuala Lumpur, unit Grab. Kedah, hang tahu dak jalan pi Pekan Rabu. Sarawak, mun kau sick tahu, aku boleh tolong. Jadi, negeri mana paling sporting? Komen negeri anda. Masnya dibuat kagum dengan suasana yang ada di Malaysia. Di antaranya harga bensin di Malaysia RON 95 cuma 7.500. Ini untuk harga bensin yang subsidi ya. Tapi kalau di Indonesia harga bensinnya ya nggak usah ditanya, cukup sangat lumayan mahal. Jadi kalau di Indonesia nggak ada RON 95 ya, RON 90 saja itu bisa mencapai harganya sekitar 12.000, berarti sekitar 4 ringgit 500 ya. Jadi beda jauh dengan di Malaysia. Kalau di Malaysia itu lebih murah. Kemudian soal keramahan warga Malaysia nggak perlu ditanyakan lagi kata masnya. Dan juga nggak ada tukang parkir. Jalanan raya semuanya mulus dari kampung hingga ke perkotaan. Kemudian papan tanda di jalan-jalan itu semuanya serba ada. Mungkin dari hal ini Indonesia perlu mencontohinya. Sebab di Indonesia papan tanda untuk jalan raya itu hampir tidak ada ya. Kalau untuk di jalan-jalan kampung. Tapi kalau di Malaysia semuanya serba lengkap. Kemudian pengendara di Malaysia begitu sangat disiplin dan membuat kagum masnya daripada Indonesia. Tapi
Di sisi lain sahabatku semua, yang perlu kalian ketahui bahwa orang Malaysia itu ramah-ramah dalam menyambut pelancong. Ya, memang sangat betul. Faktanya, banyak pelancong daripada luar negara ketika datang ke Malaysia dibuat kagum dengan warga Malaysia. Langsung kita simak videonya. Jom makan. Oh, Okay, hi. Hi. langsung dijamu makan. So this is like a traditional makanan dari Perak. Oh, dari Perak. Kasam, ulam dan sambal belacan. This looks so cute. Oh, and ayam goreng. Sambal belacan. Oh, my Oh. favorite. Best, patin tempoyak. Ikan patin tempoyak. I love this dish so much. Menu tradisional khas Melayu, Malaysia. Wow. Can I get your face here? Of course. At my TikTok live? Hi semua. Hi korang. Welcome to Lenggong. Yes. Kamu dari mana? Dari Poland. Poland. Tapi saya tinggal Melayu. Wow, Saya nice duduk di place. sini. Saya duduk di Oh, sini untuk 9 kakaknya tahun. daripada Polandia. Wow, okay guys. Masih Ini bercakap dia Melayu. Hayu. Hai. Terima kasih datang. Terima kasih. Oh, disambut dengan menu makanan kampung. Everything that is here is caught in this kampung, right? Yes. Farm to table. Without. Authentic. Yes. Oh, And smells authentic. so good. Okay. Come. Ikan cari Awak sendiri. buat sendiri Ikan, semua. ikan cari sendiri. Proses sendiri. Oh, ikan cari Jual sendiri. sendiri. Ikan bekasam yang kita dah proses. Go to river then make TikTok. Tok awak apa nama? My Surilia bekasam viral. Oh, Viral. Come. Patin pais tempoyak. Tempoyak Perak Ah. Ikan tempoyak Ah. patin banyak dibuat dengan berbagai cara, tapi ni patin tempoyak Perak kita masak air, tak ada santan, no santan. Oh. So this ikan tenggalan, the signature fish of Lenggong. Ikan tenggalan very expensive actually ikan ni. Okay, so is only in Perak river and Pahang river have. Okay, the ubi kayu, ubi kayu, and then sambal belacan. oh, wow. And, bekasam. 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 Serunding. Ya. Serunding ikan bekasam. From ikan bekasam. Tahu dah tadi sebab tu asingkan. Bagaimana Kak rasanya? Life of content creator. It's really good. The patin pais tempoyak is the best I've ever had. So good. So good, enak So banget. fresh, but the surrounding is so good. The texture is amazing. But how is this fish so soft? I don't get it. It's so like butter. It's amazing. And the crunch on this. Memang fokus. Oh, terima kasih. Really next level food. Senantiasa ramah kepada pelancong daripada luar negara. Mungkin ini yang membuat negara tetangga kita, Malaysia, begitu mendapat kunjungan berbagai pelancong dari luar negara dengan hidangan makanan tradisionalnya yang begitu sangat menggoda. Namun tidak sampai di sini saja sahabatku semua. Bicara soal tentang makanan, Malaysia beraneka ragam jenis makanan, semuanya serba ada. Bahkan minumannya juga begitu sangat viral. Di antara salah satunya, minuman ini juga ada di Indonesia. Namun kalau di Indonesia, cendol ini terbilang minuman biasa-biasa saja ya. Tapi kalau di Malaysia, justru cendol Malaysia sampai-sampai membuat influencer daripada Indonesia penasaran. Hingga rata-rata minuman cendol ini juga sangat dicari oleh para pelancong, yaitu cendol Malaysia. Cendol Malaysia dengan cendol Indonesia sebenarnya itu nggak beda jauh. Cuma kalau di Malaysia cendol itu ada taburan kacang merahnya. Dan ini membuat rasa cendol Malaysia lain daripada yang lain. Bukan hanya cendolnya saja, bahkan kota-kota di Malaysia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Bahkan di antara salah satunya nasi kandar itu juga membuat orang Indonesia begitu terkejut ya dengan rasa nasi kandar Malaysia. Tidak sampai
di Nasi Kandar saja, Malaysia menjadi salah satu pusat pelancongan dari mulai perbelanjaan, barang-barang mewah, semuanya serba lengkap, serba ada. Ini yang mungkin menjadi salah satu tujuan para pelancong datang ke Malaysia. Bukan hanya sekadar berbelanja, tapi juga menikmati hidangan makanannya dan juga keindahan sudut sepanjang kotanya. Langsung kita reaction videonya bersama-sama. Harusnya Indonesia juga bisa seperti Malaysia ya, punya menara kembar Twin Tower ya kan, Petronas. Harapan saya mudah-mudahan suatu saat nanti Pertamina juga bisa ya kan mendirikan gedung yang minimal lah tertinggi di dunia juga gitu loh, seperti menara kembar Petronas Twin Tower. Kita simak videonya bersama-sama. Oh iya sahabatku semua, ini bukan tentang perbandingan, tapi sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Guys, jadi kalau kalian jalan-jalan ke Malaysia, ya salah satu spot yang harus kalian kunjungin ya di sini nih, ya yang backgroundnya nih, ini Petronas Tower, ya Petronas Tower. Petronas Tower. Jadi kalian harus ke sini karena semua orang dari seluruh dunia kalau ke Kuala Lumpur pasti ke area sini. Betul untuk sekali, Mas. foto di nih dengan backgroundnya, tuh Petronas. Wow. Ya. Nah, ini memang salah satu ikonnya dari Kuala Lumpur dari Malaysia. Ini ikon yang sangat populer, yang sangat terkenal di Malaysia yang berlokasi di Kuala Lumpur. Ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus ke sini ya sekedar foto-foto ya kan, paling nggak mengabadikan, punya dokumentasi kalau pernah menginjakan kaki di depannya Petronas Twin Tower ini. Betul sekali. Ini Petronas dari tahun 90-an dibangunnya. Ya, ada 2 kontraktor yang ngebangun ini gitu loh. Pada zamannya Perdana Menteri Mahathir Muhammad, pada saat itu masih Mahathir Muhammad. Nah, jadi ini salah satu iconic buildingnya Kuala Lumpur, Malaysia. Wow. Ya Malaysia, udah nyebar kemana-mana kan. Kalau kalian ngelihat ada promo Malaysia, pariwisata Malaysia, pasti ini nih, ya tuh Twin Tower, Petronas. By the way, Petronas itu perusahaan minyak negara ya, Malaysia, seperti Pertamina lah, gitu, seperti Pertamina. Oke guys, kalau ke Malaysia mampir ke sini ya, ke salah satu iconic building di Malaysia, kalian harus ke sini. Itinerary trip 3 hari 2 malam di Malaysia. Kalau kamu punya waktu 3 hari buat liburan, yuk terbang ke Kuala Lumpur. Ini aku nggak explore KL, tapi langsung ke Genting Highland. Aku stay di Wyndham Ion Majestic Hotel Genting. Day 1 ini kita chill dulu lah ya di hotel. Malamnya berendam air hangat di Hard Rock Cafe sambil dinner. Hari kedua, kalau kamu stay di Wyndham, pastikan kamu ke Hoverland pagi-pagi. Ini skydeck di atas awan dengan ketinggian 6.160 mdpl. Persis di area rooftop Wyndham. Keren banget. Setelah itu bisa naik shuttle dari hotel menuju Genting Sky Avenue. Yes, kita bisa main seharian di Genting Skyworks. Mau cari makanan halal, bisa cobain laksa dan mie kari di Jom Makan Sky Avenue. Hari ketiga, aku langsung menuju Batu Cave, spot ikonik di Malaysia. Setelah itu lanjut makan siang di Nasi Kandar Hussein. Belum sah ke Malaysia kalau belum coba nasi kandarnya. Lalu aku mampir ke Putrajaya, ibu kota Malaysia. Ini Masjid Putra yang megah dan ini kantor Perdana Menteri Malaysia. Last stop sebelum ke bandara, jangan lupa mampir ke Mitsui Premium Outlet, surga belanja barang-barang branded deket dari KLIA. Ini dia cerita aku jalan-jalan ke negara Upin Ipin sendirian. Ke negara Ipin Upin, Mbak, ke Malaysia. Ini adalah pengalaman pertamaku solo traveling ke luar negeri. Ada beberapa alasan kenapa aku memilih Malaysia sebagai negara pertama yang aku datengin sendirian. Yang pertama, budget. Mulai dari akomodasi dari Indo ke Malai, akomodasi selama di Malai, penginapan, makanan, dan lain-lainnya masih masuk banget di kantong kita orang Indonesia. Aku datang ke Malai benar-benar mau cari experience baru, not for shopping. Jadi budget aku selama 4 hari 3 malam di Malai nggak sampai 5 juta. Terus yang kedua, karena Malaysia lokasinya tetanggaan sama Indonesia, jadi pas di Malai aku cocok sama makanannya, tidak mengalami culture shock dan language barrier. Dan yang ketiga, sebenarnya aku tuh punya saudara di sini. Jadi hari terakhir sebelum balik Indo, aku sempetin buat silaturahmi sama keluarga. Buat aku yang pertama kali keluar negeri sendirian, deg-degannya tuh ada banget. Tapi aku udah cukup nge-planning semuanya dengan baik sebelum aku berangkat. Mulai dari budgeting, penginapan, list tempat-tempat yang ingin aku kunjungin, naik transportasinya apa aja, dan yang lainnya. Jauh-jauh ke Penang demi nyobain cendol yang dimakan karya SW.
Harganya cuma RM5. Kira-kira rasanya gimana ya? Ini sampai penasaran. Kenal dan Masnya. Nah, juga salah satu must try kalau misalnya kalian lagi main ke Cendol Malaysia begitu sangat viral. Gimana Mas? Rasanya agak beda sama yang ada di Medan ya. Yang itu lebih light dan nggak terlalu kencang gitu rasa gula merahnya. Tapi yang ini tuh lebih berasa kacang merahnya gitu loh. Dia itu rasanya tuh nggak terlalu yang manis banget. Terus dominan rasa kacang merah, gula merahnya atau gula Jawanya tuh juga nggak terlalu berasa gitu loh. Di depannya juga ada yang Itu jualan namanya cendol. gula merah, Mas. Kira-kira rasanya sama Bukan enggak ya? gula Jawa. Tungguin part 2-nya. Kalau di Indonesia kan gula Jawa. Cobain nasi kandar Manchester United. Nasi kandar Pelita guys. Ini kemarin Joshua Zirkzee jalan dari situ tuh. Dia pakai shower cap karena rambut dia kan kribo gitu kan. Ini yang kata orang-orang enak. Ini menarik sih. I want this one. Nasi kandar. Ini ayam, nasi, sayur, telur. Gue penasaran sama ayam ya, soalnya merahnya tuh menarik banget. Kayak kulitnya menarik gitu sih. Oh tiba-tiba gue jadi food vlogger nih gara-gara Joshua Zirkzee. Gimana Mas? Enak apa enggak nasi kandarnya? Ekspektasi gue akan lebih berasa, tapi ini agak nanggung. Kayak kemarin gue makan di Malai itu emang kayak bumbunya tuh nanggung-nanggung gitu loh. Tapi ini rempahnya kerasa banget. Kita cobain nasi sama kuah gulai. Wow, nyami. Sama enggak? Beda rasanya. Oh tapi ini lebih berasa daripada ayamnya. By the way ini nasinya beda tau nggak sih? Kalian lihat tuh, kayak lebih panjang-panjang gitu loh dari nasi normalnya. Kayaknya berasnya ditanamnya di sini beda deh. Ini ditanamnya maju sih. 42. Berarti berapa rupiah? 160 ribuan. Kau tengok semangat orang Cina nak tarik ting. Kau tengok, wah bang, muka jangan serius sangat bang. Jangan tenung sangat, air tu lama sangat bang. Nanti tumpah bang. Bang, jangan tenung sangat bang. Okey, inilah kerja kita orang ya dekat Shanghai. Selagi kita ada peluang untuk boleh mempromosikan kita punya makanan dekat negara luar, kita promosikan. Ini aku nak ajar budak Cina ni lah buat roti jala dia gelek roti jala tu dia tak tahu tau. Tapi semangat dia orang nak belajar tau makanan Malaysia memang tinggi. Itulah dia orang punya orang Cina ni, dia selagi dia tak dapat belajar, dia takkan berhenti tau. Dia memang akan buat sampai jadi. Macam ais kacang ni, chef daripada Malaysia yang ajar dia orang buat benda-benda ni. Kau tengok cendol buat sendiri. Dia orang ni rajin, tapi dia orang ni memang cepat belajar. Kau nak tahu chef yang mana ajar dia? Ni lah chef dia. Ni Mamat ni. Chef ni datang daripada Shangri-La KL. Diorang datang 2 orang tau. Diorang memang untuk mempromosikan makanan Malaysia dekat Shanghai. Ikan bakar dia memang sedap. Dia bakar ikan ni, satu restoran tu boleh bau ikan bakar sedap. Okey bang. Baik. Ini Shangri-La Shanghai punya terbaik. Ini executive chef Shangri-La Cientan. Kalau korang datang sini cari ni. Ini cari Syah juga. Melvin, Tailong. Awet ni cakap aku buat teh tarik sedap. Jadi aku bagilah dia serbuk teh. Dia suka sangat. Bendera China, bendera Malaysia. Ni buat daripada bunga ya. Wah, cantik. So Malaysia dengan China ada hubungan diplomatik dah selama 50 tahun. So saya dari India lah, datang zaman dulu lah. Dia masuk dekat Pening, kerja macam ni lah, tukar masak, macam pakai bakul lah, dulu pakai ganda kan. Datuk saya kahwin, dia pindah dekat Bangka Datuk. Datuk saya sudah tua, ayah saya yang buat. Tempat sama lah, umur saya ada 7-8 tahun lah. Saya pergi tolong sana, ambil mangkuk, orang makan. Lepas tu saya belajar sikit-sikit lauk semua lah, buat lauk, kari. Masa tu kari tak banyak lah, 4 jenis saja. Air kari ikan, kari ayam, kari kambing, daging, telur rebus. Itu saja. Tak ada macam lauk macam sekarang lah. Sekarang ada 77 jenis lah. Dari sana pindah dekat sini lah, Seri Kembangan. Lepas ayah saya sudah tua, sudah meninggal, saya bawa basikal ni balik rumah lah. Kampung, mak saya cerita dengan saya, barang-barang ni jual lah. Siapa aku simpan dekat rumah. Lepas tu saya duduk-duduk, teringin fikir. Saya bagi tahu dengan isteri saya lah, kita bawa basikal ni, kita jual nasi kandar atas basikal. Lepas tu saya datang sini, dekat Seri Kembangan, saya buka dekat sini, nasi kandar basikal. Kampung, masa dapur kecil lah dulu. Dulu belakang macam rumah macam muka batu. Macam papan, rumah papan. Lepas tu belakang, dapur belakang. Dapur bukan pakai gas ke apa. Pakai itu arang. Betul.
untuk kayu-kayu pokok kan, kayu getah semua. Kami cari kadang-kadang. Mak pergi cari. Mak pergi potong, dia bawa. Kalau ayah saya ada sekarang, happy sikit lah. Dengan dia saya cakap, ayah sekarang bawa dia dekat kedai. Saya ada kedai macam ni, ayah mari tengok macam mana. Dia mesti happy dengan saya. Bila lah. Masa susah semua dia ada. Masa saya senang sikit, dia tak. Sekarang dia masa pakai kereta dia, masa dia ada bagi tahu saya. Saya nak pakai kereta macam ni. Tak dapat pakai kereta lah. Pakai motor saja. Sekarang saya pakai kereta. Dia tengok dalam YouTube dekat Indonesia, saya punya YouTube pada sana, dia orang tengok, dia orang datang sini makan. Itu majalah apa dia orang, majalah harian dekat sana Indonesia punya orang. Kata Indo, barulah dia pergi viralkan saya dekat sana banyak. Singapura ada. Singapura pun ada pernah datang naik motorbike dekat 10 orang. Malaysia book record nanti untuk laut lah, 77 jenis laut lah. Dia orang datang sini, dia orang cek betul-betul ada kayu semua, dia orang datang kira, baru dia bagi approve dengan kita. 24 bulan 4. Banggalah. Sebab bangga saya buka kemah dekat sini, 5 kemah. Masa hari tu orang customer saya datang, saya bagi makan free semua. Pagi pukul 11 lah sudah start. Sampai 5, pukul 5. Ramai juga, dekat 200-300 orang ada. Pasal hari cuti kan saya masa buat. Saya fikirlah macam international level. Nak buka international level. Hari tu masa awal pun saya bagi tahu itu. Saya nak fikirlah nak pergi dekat Singapura ke, pergi Singapura ke Indonesia nanti. Tengok macam mana. Mungkin ada lah, lagi tambah-tambah ada lah. Tengoklah kita dapat idea apa lagi. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua beberapa informasi tentang negara tetangga kita yang dimana dari segi makanannya yang begitu sangat mendunia di luar negara, bahkan penuh sejarah dan penuh perjalanan panjang di sebalik makanan-makanan Malaysia yang saat ini tengah viral. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa menjadikan video informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat semuanya dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Rezekinya lancar semuanya. Bang Toha doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan setiap harinya, setiap langkahnya selalu dipermudahkan apapun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.